Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afifuddin, Sarjana Pendidikan Islam, mahasiswa PPG Universitas Islam Negeri Syekh Muhammad Jamil Jambe, Sumatera Barat, telah melaksanakan PPL 1 RPP 1. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Sebelum pelajaran kita mulai, mari kita bersama berdoa yang nantinya akan dipimpin oleh Ketua Kelas 5, Nanda Sefi Rahmawan. Kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidani ilma warzuqni fahma. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dan kita melanjutkan membaca Pancasila. 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 Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. baik anak-anak, sebelum Ustadz masuk pada materi, Ustadz akan mengecek kehadiran anak-anak semua. Gimana? Ada yang tidak masuk? Ada. Baik, saya absen mulai dari pertama. Sefi Rahmawan, Rizky Roditullah, Alia Syahida, Devi Aprilina, Fania Oktavira, Ilham Alaikal Makrobi. Alhamdulillah sudah selesai semua. Berarti ada berapa orang yang tidak masuk? Ada berapa orang? Ada berapa orang? Dua orang, berarti 2 orang yang tidak masuk ya. 2 orang yang tidak masuk. 1 karena sakit, yang satunya karena izin ya, karena izin. Anak-anak, mari kita sebelum pelajaran, masuk pada pelajaran, coba dicek kembali. Apakah ada sampah di sampingnya? Coba dicek di sampingnya. Kemudian bajunya yang masih tidak rapi, tolong dirapikan. Kerudungnya, kemudian kancing baju, tolong dicek ya. Sudah rapi? Sudah rapi. Baik, terima kasih. Baik anak-anak, apakah ada yang ingat pelajaran yang kemarin tentang apa? Tentang zakat. Siapa yang tahu tentang zakat? Suci, berkah, dan berkembang. Baik, terima kasih. Berarti pelajaran yang lalu masih ingat, sehingga kita bisa melangkah kepada pelajaran berikutnya. Baik, setelah kita tahu tentang zakat, sekarang materi apa? Materi infak. Ada yang tahu tentang infak? Tidak ada? Tidak ada yang tahu. Baik, infak itu mari kita lihat pada layar berikut. Baik, kita akan masuk pada materi. Materi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini adalah materi tentang infak. Pembelajaran 2, kelas 5, semester 1. Submateri adalah pengertian dan dasar hukum infak. Tujuan pembelajaran adalah setelah melihat video dan PowerPoint, materi infak dan menggali informasi, siswa dapat menunjukkan sikap taat melalui infak dengan benar. Setelah melihat video dan PowerPoint materi infak dan menggali informasi, siswa mampu menunjukkan perilaku ikhlas dan sikap peduli terhadap orang lain dengan benar. Setelah tujuan dipaparkan, dijelaskan,
maka kita masuk kepada kompetensi dasar adalah menerima kebenaran perintah infak sebagai manifestasi rasa iman, menjalankan sikap tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari, menerapkan ketentuan infak, mempraktekkan dan memberikan infak secara benar. Coba kalian anak-anak amati gambar di bawah ini. Ini gambar apa? Gambar infak. Ini adalah gambar orang memberikan infak, menginfakkan harta kita, diberikan kepada yang berhak. Kemudian di sana ada kotak infak. Di sana juga ada apa? Ada tata cara pemberikan infak. Coba ini. Ini adalah gambar, amati gambar di bawah ini. Ayo kita simak video yang akan Ustadz tampilkan di depan. Coba kita simak bersama tentang video pengertian dan dasar hukum infak. Amati gambar di bawah ini. Gambar apa yang terlihat? Apakah kalian pernah melakukan kegiatan seperti gambar di atas? Nah, kapan biasanya seseorang melakukan kegiatan di atas? Ketika mempunyai harta lebih. Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada kita tentu berbeda-beda. Ada yang mempunyai rezeki yang lebih, ada yang mempunyai rezeki yang kurang. Nah, maka kita untuk saling tolong-menolong, memberikan infak itu merupakan sebuah tolong-menolong. Infak itu memberikan tolong-menolong kepada sesama, kepada yang membutuhkan. Kita sampai pada pengertian infak. Pengertian infak itu ada dua, ada pengertian bahasa, ada pengertian istilah. Kita akan bahas tentang pengertian infak. Kata infak berasal dari bahasa Arab, yaitu amfakoh atau nafakoh, yang berarti membelanjakan atau menafkahkan. Jadi kata infak itu diambil dari bahasa apa? Dari bahasa Arab, amfakoh atau nafakoh, yang artinya membelanjakan atau menafkahkan. Kemudian menurut istilah, infak menafkahkan atau membelanjakan sebagian harta benda yang dimiliki di jalan yang diridhoi Allah. Artinya kita mempunyai harta berlebih, maka harta lebih kita itu berikan kepada yang membutuhkan sebagai bentuk tolong-menolong. Dan kita namakan harta itu sebagai bentuk infak. Nah, coba, mana semangatmu? Ini semangatku. Lagi, mana semangatmu? Ini semangatku. Tepuk semangat. Nah, setelah kita belajar tentang pengertian, maka dalil daripada infak itu ada dua. Pertama, dalil infak itu yang diambil dari Al-Quran. Yang kedua, diambil dari hadis. Maka coba kita melihat apa dasar infak dari Al-Quran, itu yang terdapat dari surat Al-Imran ayat 92 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Ini adalah dalil dari Al-Qur'an. Baik, selanjutnya adalah setelah kegiatan sudah kita laksanakan, kita belajar bersama, maka Ustadz akan membentuk 3 kelompok. Kelompok 1 Nanda Sefi Rahmawan, kelompok 2 Fani, kelompok 3 Haikal Iskandar. Hasil diskusi dari kelompok 1 adalah pengertian infak berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau penghasilan untuk sesuatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam. Hasil diskusi kelompok 2, kata infak berasal dari bahasa Arab yang berbunyi anfaqo yunfiqu, artinya membelanjakan atau membiayai, yaitu membelanjakan hak kita
di jalan Allah. Hasil diskusi kelompok 3 adalah sebagai berikut. Surat Al-Imran ayat 92. Dan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbu wa ma tunfiqu min shay'in fa innallaha bihi alim. Artinya, kamu tidak akan memperoleh kebajikan sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apapun yang kamu infakkan tentang hal itu, sungguh Allah yang Maha Mengetahui. Baik, setelah kita melaksanakan diskusi dan masing-masing kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 sudah memberikan kesimpulan dan hasil diskusi yang sudah kita pahami bersama, maka kami Ustadz akan memberikan kesimpulan bahwa pengertian infak adalah ibadah sosial yang dilakukan dengan sukarela serta diberikan dalam bentuk harta untuk kemaslahatan umat. Kata infak berasal dari bahasa Arab yang dari akar kata anfaqoh yunfiku, artinya membelanjakan atau membiayai. Arti daripada infak sendiri menjadi khusus ketika dikaitkan dengan upaya realisasi perintah-perintah Allah. Artinya infak itu merupakan sebuah arti tolong menolong kepada sesama. Ketika Ananda nanti mempunyai seorang anak, maka kita memberikan harta kita kepada anak, maka harta kita itu merupakan infak, memberikan harta kita kepada orang yang membutuhkan, kepada anak, kepada istri. Nah itu, jadi infak itu seperti itu. Coba ada yang mau bertanya kaitannya dengan infak ini? Coba ada yang mau bertanya? Saya Ustadz, siapa saja yang berhak menerima infak Ustadz? Saya Ustadz, apa perbedaan infak dengan sedekah Ustadz? Coba ada yang mau ditanyakan lagi? Selain pertanyaan itu, ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Baik, pertanyaan pertama Ustadz akan menjawab, siapa saja yang berhak menerima infak? Siapa saja yang berhak menerima infak? Infak itu diberikan kepada siapa saja boleh. Yang penting, infak itu tidak diberikan kepada orang-orang yang memusuhi Islam. Infak itu tidak disalurkan kepada orang-orang yang mengganggu Islam. Yang di istilahnya tadi, di pengertian itu dijelaskan bahwa infak itu adalah memberikan harta kita kepada orang lain dengan cara yang diridhoi oleh Allah. Jadi dengan cara yang diridhoi oleh Allah. Kalau seumpama ada orang membangun gereja, kita berikan uang, tidak boleh. Karena itu adalah sesuatu yang dibenci oleh Allah. Kemudian orang mau mencuri, kemudian kita memberikan harta kita kepada orang tersebut, tidak boleh. Karena mencuri itu adalah pekerjaan yang maksiat, yang durhaka kepada Allah. Jadi jawabannya adalah siapa yang berhak menerima infak, yaitu adalah siapa saja boleh menerima infak dengan catatan harus orang tersebut tidak berada di jalan yang benar, artinya diridhoi oleh Allah. Baik, pertanyaan kedua yaitu perbedaan infak dengan sedekah. Kalau sedekah itu diberikan kepada siapa saja boleh. Sedekah itu diberikan kepada siapa saja boleh sedekah. Tetapi kalau infak ada klasifikasinya, artinya ada kekhususannya. Jadi sedekah itu tidak tentu berapapun saja boleh. Infak itu bisa diberikan kepada orang tua, kepada anak yatim, kepada siapapun saja. Kalau sedekah harta cuma-cuma yang diberikan kepada siapa saja. Artinya perbedaannya itu adalah tentang penghitungan harta. Kalau sedekah itu diberikan kepada siapa-siapa dengan cuma-cuma, tetapi kalau infak itu diberikan kepada anak,
istri, orang tua, ayah, kakek, nenek, ibu, dan semacamnya. Kalau sedekah diberikan kepada siapa saja. Itu ya, jadi itu jawaban yang Ustadz berikan kepada siswa. Bagaimana pelajaran hari ini anak-anak? Apakah cukup menyenangkan? Ya, cukup menyenangkan. Terima kasih. Namun, Ustadz akan memberikan lembar kerja peserta didik. Lembar kerja peserta didik yang nantinya harus dikerjakan. Setelah kita belajar tentang pengertian dan dalil hukum infak, maka untuk pertemuan yang akan datang kita akan belajar tentang ketentuan-ketentuan infak. Coba, mana semangatmu? Aku semangat. Nah, jadi minggu yang akan datang kita akan belajar tentang ketentuan-ketentuan infak. Maka tentang ketentuan-ketentuan infak silahkan kalian buka buku pelajarannya. Kemudian buka materi yang akan pelajari sebelum masuk pada pelajaran. Baik anak-anak, belajar yang rajin. Belajar itu tidak harus di sekolah, tetapi juga di rumah harus rajin belajar. Akan biar menjadi orang pandai dan orang pintar. Sehingga nantinya kita akan menjadi orang yang sukses karena dua hal. Pertama karena belajar rajin di sekolah dan kemudian belajar rajin di rumah. Baik anak-anak, pelajaran sudah kita laksanakan dan alhamdulillah semuanya paham. Dan sebelum pelajaran kita tutup, mari kita akhiri dengan berdoa yang dipimpin oleh ketua kelas. Silahkan ketua kelas maju ke depan untuk memimpin doa mengakhiri pelajaran. Teman-teman sahabat rumah, mari pada hari ini marilah kita berdoa bersama-sama.